Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Horas, semangat di dalam Kristus Yesus, semangat di dalam Roh Kudus. Itu yang membuat kita tetap yakin penuh berjalan bersama dengan Tuhan, karena semangat itu masih tetap ada dalam diri kita, karena Dia mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita kembali bersekutu bersama dengan Tuhan dalam ibadah yang sederhana dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Karena itu, mari kita meminta kekuatan dari Tuhan dengan kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan Bapa di surga, yang telah memberkati kami dan yang telah memberikan kepada kami sukacita setiap saat dan memberikan semangat hidup bagi kami melalui penyertaan-Mu dengan firman-Mu yang selalu kami dengar Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, terangi hati dan jiwa kami supaya kami tetap memahami dan mengerti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini untuk kita renungkan ada tertulis dalam kitab Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 3 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Kembali saya bacakan Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah menerima yang namanya surprise, atau mungkin lebih tepatnya hadiah. Hadiah yang sangat luar biasa yang kita peroleh, yang tak terduga kita. Kalau melihat posisi kita, mungkin kita mengatakan hadiah itu tak layak saya peroleh. Hadiah itu tidak bisa saya terima. Ini biasa, ada yang selalu seperti itu. Namun hadiah itu akan selalu membuat kita semakin mengerti bagaimana kita dengan orang yang memberikan hadiah itu kepada kita. Itu yang kita pandang, bahkan jalinan komunikasi, persekutuan, ikatan batin dan selainnya pasti akan semakin kokoh dan kuat kalau kita menerima hal seperti itu. Kita akan mengerti siapa Dia yang memberikannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apalagi kalau dikatakan kita itu menerima hadiah itu karena memang Dia mengasihi kita. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Karena Dia peduli kepada kita, karena Dia mengerti kita, karena Dia paham apa yang kita rasakan, karena Dia berempati dan bersimpati kepada kita. Ya tentu kalau itu diberikan, kita terima pemberian dari Dia seperti itu dengan latar belakang orang yang memberikan, kita pasti adalah orang yang paling berbahagia sekali. Saudara-saudara, kalau kita pikirkan itulah sesuatu hal hadiah yang sangat surprise yang kita harapkan dalam hidup ini. Ya, berangkat dari yang namanya hadiah yang sangat indah, ya, hadiah yang diberikan kepada kita, ini mungkin menjadi kekuatan kita. Berangkat dari situ juga kita ingin mendalami firman Tuhan hari ini, ya, di mana Paulus dalam firman Tuhan ini memberitahukan dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini sebenarnya berangkat dari yang namanya manusia ketika diciptakan Allah dan diciptakan menurut gambar dan menurut rupa Allah, ya. Dan kemudian tentang penciptaan itu, kesegambaran manusia dengan Allah diartikan secara luas, ya. Kesegambaran itu juga bukan arti kemiripan wajah, tetapi kalau kita lihat tentang
Segambaran itu dengan berarti dalam diri manusia ada keilahian Allah. Dalam tubuh, jiwa, dan roh manusia ada kehendak dan keinginan Allah. Ya, itu tentang kesegambaran itu. Sehingga manusia merupakan media, kalau dikatakan, untuk mengenal dan memahami keberadaan Allah. Itu kalau kita lihat segambaran. Nah, karena itu saudara-saudara, Allah berkenan dengan keberadaan manusia, ya. Sehingga kalau kita katakan keberadaan manusia itu adalah menunjukkan keberadaan Allah juga. Tetapi kita tahu jelas ketika manusia tidak lagi mengikuti dan taat dan patuh kepada Tuhan Allah, dalam peristiwa tersebut manusia jatuh ke dalam dosa, dan manusia semuanya telah berbuat dosa dan akhirnya kehilangan kesegambaran ilahi pada diri manusia. Ya, kejatuhan manusia dalam dosa itu merusak gambar Allah dalam diri manusia. Makanya kalau kita lihat dalam nats kita ini, pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Keilahian Allah itu telah hilang dalam diri manusia. Nah, dengan hilangnya ini berarti manusia itu sebenarnya sudah kehilangan yang namanya sebuah keuntungan besar. Manusia telah kehilangan sebuah harta yang sangat berharga dalam diri manusia. Karena kenapa? Keilahian Allah tidak ada lagi pada diri kita, umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya memang kita lihat setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ada beberapa proses-proses yang dilakukan manusia agar manusia itu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi tetap saja tidak berkenan, karena manusia tidak dapat membenarkan dirinya di hadapan Tuhan Allah. Apapun, kalau ketika Tuhan berusaha memberikan kepada bangsa atau kepada manusia yang namanya aturan, yang namanya hukum, yang namanya firman Tuhan, diberikan Tuhan hukum 10, hukum Taurat, diberikan itu kepada manusia. Tuntutannya adalah 100%. Manusia itu harus bisa melakukan itu agar manusia itu benar di hadapan Allah. Tapi ternyata tidak. Justru hukum Taurat itu adalah cerminan bagi umat manusia bahwa dia tidak bisa membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Apapun yang dilakukan manusia, apapun yang diperbuat manusia, manusia tidak pernah bisa membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Ini saudara-saudara, artinya dalam hal itu manusia tidak pernah bisa membebaskan dirinya dari dosa. Manusia tidak bisa membebaskan dirinya dari belenggu dosa. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang dilakukan oleh Allah, Allah menyelamatkan manusia, dan Allah melakukannya dengan kuasa daripada keilahannya, dengan mengutus Yesus Kristus menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan agar tidak menjadi milik iblis lagi. Karena itu dikatakan Allah yang berinisiatif membebaskan manusia. Allah yang punya inisiatif kuat untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa. Sehingga keilahian Allah itu ada pada diri manusia. Kalau kita lihat pada Yohanes 3 ayat 16, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kalau kita katakan Allah menyelamatkan manusia melalui, di dalam, dan oleh Yesus Kristus. Nah, Tuhan tadi berinisiatif, karena itu melalui dan di dalam dan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kita katakan tadi dari awal, manusia apapun dilakukannya, dia tidak pernah bisa menyelamatkan dan membebaskan dirinya dan membenarkan dirinya di hadapan Tuhan Allah. Karena itu saudara-saudara, dikatakan dalam nats ini bahwa ketika Tuhan memberikan Yesus Kristus, itu adalah sebagai kasih karunia yang sebenarnya secara cuma-cuma diberikan kepada manusia. Dan manusia kita menerima itu
manfaat daripada kasih karunia itu kita peroleh, yaitu dengan diselamatkan diri kita dari dosa, adalah dengan mengimaninya. Mengimani penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu kita telah dibenarkan oleh Tuhan Allah. Hanya mengimani. Kalau kita katakan mengimani, ya kita percaya bahwa Tuhan telah melakukan penyelamatan kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita percaya Tuhan itu yang berkuasa. Kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan sebuah kekuatan untuk menyelamatkan kita. Tidak ada kita harus lakukan A, B, dan C. Tidak. Hanya percaya dan beriman bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah penyelamatan manusia. Maka kita sebenarnya dibenarkan oleh Tuhan Allah. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita katakan di ayat 24 ini, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus secara cuma-cuma. Karena itu saudara-saudara, itu adalah hadiah yang berharga kepada kita. Itu adalah sebuah surprise yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita terbebaskan dari belenggu dosa, dan keilahian Allah kembali kepada kita, dan kehendak Allah kembali kepada kita. Ini yang satu hal yang sangat berharga saudara-saudara. Karena itu kita orang-orang yang diselamatkan Tuhan, kita yang telah dibebaskan oleh Tuhan, berarti kehendak Allah nyata dalam diri kita. Keinginan Allah ada pada diri kita, dan keilahian Allah juga ada pada diri kita. Kalau dikatakan kehendak Allah, berarti kalau kita harus mengasihi dunia ini, itu adalah kehendak Allah karena kita telah dibenarkan. Kalau kita peduli kepada dunia ini, itu adalah bahwa kita telah dibebaskan dan kita telah dibenarkan oleh Tuhan Allah. Itulah salah satunya yang kita dapat sederhanakan tentang firman Tuhan ini, bahwa kita adalah orang yang dibebaskan secara cuma-cuma, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena keistimewaan kita, dan itu tidak pernah menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita berbahagia adalah orang-orang yang dibenarkan dan dibebaskan oleh Tuhan. Satu hal yang penting melalui firman Tuhan hari ini kepada kita, saudara-saudara, kasih karunia itu sekalipun dikatakan cuma-cuma diberikan Tuhan kepada kita, bukan berarti kita akhirnya membuat kasih karunia itu menjadi murah. Justru kasih karunia itu menjadi mahal dengan kita tetap taat dan setia melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memerdekakan dan membenarkan kami di hadapan. Bukan karena pekerjaan kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kemahiran kami, bukan karena kecakapan kami, bahkan harta yang ada pada diri kami saat ini, sehingga kami dibenarkan oleh Engkau. Tetapi semua itu adalah hanya kasih karunia-Mu yang Engkau berikan secara cuma-cuma kepada kami. Kami benar-benar mengimani itu Tuhan. Kami sungguh mempercayai itu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami menerima keselamatan surgawi. Keilahian-Mu dan kehendak-Mu, kemuliaan-Mu telah berdiam kembali dalam hidup kami. Kami harus patuh dan taat kepada-Mu Tuhan. Amin.